We will not lose sight of the one who's greater. One name holds every victory. One voice that silences the enemy. One king who reigns for all eternity. Oh, Jesus, Jesus.
Selamat pagi semua saudara-saudari, Bapak, Ibu. Selamat bergabung kembali dengan Sunday Service online kita. Sebelum kita mulai, saya lihat banyak anak-anak yang mau say hi to each other. Saya persilakan, saya kasih waktu 1-2 menit supaya saling menyapa. Silakan videonya dinyalakan. Kita mau menyapa satu dengan yang lain karena sudah seminggu kita nggak berjumpa ya. Hi everybody. Halo. Hello. Morning. Good morning. Hi. Morning semuanya. Good morning. Good morning. Semuanya. No, say good morning. Say hi. Hello, Bania. You home already? Halo everybody. Wow, ini meskipun di luar mendung tetapi hati kita selalu bercahaya ya. Terutama kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Tolong semua di mute semua supaya nggak mengganggu jalannya ibadah kita. Kalau mau say something silakan melalui chat ya. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam doa. Saya persilakan Brother Aliong. Silakan Liong. Ya, thank you, Peter. Terima kasih Papa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan ucap syukur, Tuhan ya hari ini, di hari Sabat ini, kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh datang kembali Tuhan, merayakan Tuhan, akan kebaikan-Mu, akan mujizat-Mu Tuhan, dalam kehidupan setiap daripada kami ini Tuhan. Kami nyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Biar Tuhan yang beracara, Roh Kudus yang mengatur semuanya Tuhan boleh mengalir seperti sumber aliran air kehidupan yang dari sebab mengalir ke kehidupan setiap daripada kami. Dan boleh Tuhan berbicara kepada kami, bahkan membangkitkan iman kami, pengharapan kasih dalam Engkau Tuhan Yesus. Kau urapi Peter yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan Kau berbicara, Roh Kudus menolong dia untuk menyampaikan Tuhan pesan-Mu Tuhan untuk tubuh-Mu yang Kau kasihi ini Bapa. Dan berkati jamah hati kami, supaya kami membuka hati kami, supaya firman-Mu ditabur, boleh berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini ada terobosan yang baru setiap daripada kami, bahkan juga anak-anak kami, bahkan jamah Tuhan laut satu persatu melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja semakin dahsyat dalam kehidupan setiap daripada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Aliong. Mari saudara-saudari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam pujian dan penyembahan. Saya serahkan kembali ke Century. Silakan Century. Good morning, church. I welcome all of you in this home, and then Sister Regina, we welcome you also today in our Sunday service today. Thank you, Lord Jesus. Mari saya mau bacakan satu Mazmur di Mazmur 63. Saya akan bacakan version NIV. You God are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you. In a dry and parched land where there is no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Because your love is better than life. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live. And in your name, I will lift up my hands. Haleluya! Seberapa banyak dari kita yang mau menaikkan tangan bagi Tuhan, mau memuji-muji Tuhan? Amin. I welcome you. Please, let's stand up together. We're going to sing together. We're going to praise God together. Amen. With one heart, one spirit. Let's worship Him. Hallelujah. Everybody say, oh, 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 oh. Everybody sing. Oh, 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 oh. Yes. Oh, oh, oh. Hallelujah. Open our eyes.
Open our hearts, Lord. We want to know you. Yes, Lord. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, Spirit, fill. Yes, Lord. Jesus, Spirit, fill. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, Spirit. Everybody say, oh. Yes, Lord. Open the gates. Open the gates, Lord. Reveal your glory. Hallelujah. Open the nation. Establish your kingdom. Yes, God. Open the heavens. Pour out your spirit. Jesus, Spirit, fill. Yes, Lord. Jesus, Spirit, fill. Everybody say, God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near Jesus. Oh, oh, Jesus, Spirit, fill. Oh, we sing. Everybody say, holy. We cry, holy. Hallelujah. God is here. Yes, God. Holy. We cry, holy. Hallelujah. God is here. Raise up your hand for the Lord. Holy. We cry, holy. You are holy, Lord. We know you are here, oh God. Yes, 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 yes. Holy. We cry, holy. Hallelujah. God is here. Hey! God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, Spirit, fill. Hey! You are here. Hallelujah. We thank you, Lord, for your beautiful presence, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Open the heaven wide, Lord. Pour your spirit, God, in the name of Jesus. Haleluya. Mazmur 63 berkata bahwa ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Seberapa banyak mencari Tuhan pada pagi hari ini, Dia ada untukmu, Dia ada untuk kita semua, amin. Haleluya.
Mari katakan, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Mari puji Dia. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Angkat tanganmu dan menaikkan tanganku demi nama-Mu, Yes God. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Haleluya. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Mari puji Dia. Memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, Yes God, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Haleluya. Sungguh Kau telah menjadi penolong, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Haleluya. Pemusik memuji Tuhan. Oh. Yes, 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 yes. Haleluya. Oh, oh. Haleluya. Mari puji Dia. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, Yes Lord, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Haleluya. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Oh, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Haleluya. We bless your name, oh God. Haleluya. Please be seated. Haleluya. Sungguh luar biasa, kita memiliki Allah yang luar biasa. He is able and He is faithful. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We're going to sing His faithfulness. We're going to declare the beautiful name of Jesus. He's powerful and He's here for you and me today. Amen, hallelujah. For all of us, wherever you are. Hallelujah, hallelujah. Draw close to Him and He will draw close to you.
together. Hallelujah. We don't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Oh, my sins was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord, your name is beautiful. How wonderful. Hallelujah. We praise your name, oh Lord, that could not hold you, the filter before you, the silence of words of sin and prayer. The heavens are roaring, the rest of your glory. For you are raised to life again. Yes, Lord, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yes, Lord, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is.
from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. And say, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. You say, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Let's give glory to the Lord. Give glory to the Lord. Hallelujah. He's awesome. He's awesome. He's awesome. Haleluya, 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 haleluya. Saya serahkan kepada Ko Peter. Thank you. Ya, thank you untuk semua worship team AFGF luar biasa, luar biasa. Sungguh kita diberkati pagi hari ini ya. Saudara-saudari, kalau Anda melihat screen Anda, hari ini kelihatannya berbeda ya. Ini akibat dari webinar yang dihadiri oleh Aster dan Emil. Jadi kita punya panggung luar biasa, menarik sekali ya. Dan juga kita ada ketambahan singer, yaitu Vivi, luar biasa. Dan kita semakin hari semakin banyak yang dibangkitkan oleh Tuhan, melayani dengan semangat dan luar biasa ya. Tadi ada Lily juga main piano, luar biasa. Dan juga yang lain-lainnya, mereka memberikan waktunya, menggunakan waktunya untuk melayani, untuk menaikkan pujian bagi kita. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk tim AFGF Worship Team ya. Luar biasa, luar biasa. Sekarang giliran saya. Ya, ini yang paling berat ini. Saya juga ini bingung juga ini. Mau membagikan firman Tuhan apa gitu loh. Kayaknya semua sudah dengar, kayaknya semua sudah males gitu kalau ngelihat saya setiap kali kelihatan Ko Peter lagi melenger sampean ya. Bagi yang nggak ngerti melenger itu maksudnya udah ini apa, itu bahasa Jawa maksudnya selalu ketemu sampai bosan ya. Tapi kalau kita ingat hari Rabu, Pak Sutoyo juga mengatakan, ada yang baru kah di Alkitab itu? Nggak ada, saudara-saudari. Nggak ada yang baru, semua sama. Diulang-ulangi terus ya. Memang kita manusia itu punya tendensi itu kalau nggak diulang, itu selalu ntar lupa. Coba hari ini ntar kita ngomong apa gitu. Ntar minggu depan lagi udah lupa gitu. Jadi makanya mungkin Tuhan itu nggak nambahi banyak-banyak lagi, cuman kita itu perlu diulang-ulangin gitu ya. Ini juga terjadi pada diri saya ya. 2 hari yang lalu saya mencoba untuk sign up buat James yang terakhir yang masih belum dapat vaksin. Tapi karena sekarang vaksin itu bisa didapat untuk anak umur 16 tahun ke atas, yaitu Pfizer. Jadi kita berusaha karena nantinya bakalnya James kembali ke sekolah juga, kita nggak mau ada kena virus lagi dan ini dan itu, makanya kita berusaha mendapatkan vaksin untuk James.
Nah, waktu saya waktu mencari melalui websitenya New York City vaksin ya, itu kan mesti appointment, terus kemudian ditanyakin namanya, kelahirannya, tanggalnya apa. Saya juga bingung gitu loh, shock juga gitu loh. Saya lupa anak saya ini tanggal berapa lahirnya, tahun berapa. Jadi saya juga nggak mau kelihatan kayak gimana gitu, nggak pay attention atau gimana. Jadi saya panggil, Jim, I need you, come on hurry up, because otherwise is no spot for you. What happened, Daddy, katanya dia. Oh, James, what's your birthday? Jawabannya anak saya, how come you don't know my birthday, Daddy? I am your son. Oh, no, not about that. Saya juga agak mau kalah gitu, supaya agak kelihatan mengecewakan atau gimana ya. Saya juga ngomong, no, Jim, because if I need to fill up this application, I need to be exact. Who knows? I'm type the wrong date or wrong years for your birthday. Mungkin dia kurang lebih mungkin Daddy BS lah mungkin. Tapi dia kasih, ya oke, Daddy, February 23rd. And what year, Jim? How come you don't know, Daddy? 2021 minus 15. I'm 15 right now, Daddy. Saya malah diajari math sama anak saya. Ya udah, saya ya karena saya salah juga gitu loh. Saya nggak nginget. Ya udah, saya isi aja sambil menggerutu saya juga. Untung istri saya nggak di rumah gitu loh. Dia kalau ada di rumah, dia tahu, dia malah ngomong, kamu ini gimana sih? Pernah saya juga dimarahin gitu. Anak cuma 2 aja nggak inget. Bayangin kalau mama kita, orang tua kita punya anak 12, kok bisa inget gitu loh. Saya juga merasa, waduh iya ya, bener ya. Nah, dari ini saya mengambil kesimpulan, kadang-kadang kita itu juga, kalau kita nggak membaca ulang, nggak mendengar ulang, diulang-ulangi, kita itu sering lupa, ya. Terutama kalau firman Tuhan, itu kadang-kadang itu kita perlu membaca berulang-ulang. Pada saat kita membaca kedua kali, ketiga kali, Roh Kudus itu kadang-kadang bekerja pada saat itu, saudara-saudari. Kita diberi penerangan, loh ini loh yang dimaksud itu, bukan seperti yang kamu maksud, ini remahnya itu. Nah, saya waktu dikasih tugas untuk share firman Tuhan, mau nggak mau juga saya juga baca saudara-saudari, ya. Kalau surat Petrus ini, pada permulaannya itu lumayan nggak begitu susah ya, tapi kalau sudah tengah-tengah, itu membaca itu kayaknya nggak ada hubungannya dengan kita. Jadi kita ini agak males gitu loh, asal baca gitu loh. Tetapi saat saya membaca kedua, ketiga kali, saya berulang-ulangin, ternyata Roh Kudus berbicara lain. Tuhan berbicara lain gitu loh. Saya diingatkan kembali gitu loh. Waktu saya sit back, saya ngelihat lagi, apa sih ini maksudnya ini, terutama yang dari pasal 1, dan pasal 2, karena kita sudah memasuki pasal kedua ya. Roh Kudus berbicara lagi, Tuhan berbicara lagi. Ini loh maksudnya. Saya juga melihat lagi, baru saya melihat bahwa tulisannya Rasul Petrus ini, semua itu radikal gitu loh. Sangat berbeda dengan cara kita berpikir. Kita kadang berpikir demikian, tetapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan maksudkan. Nah, kalau kita mau kembali lagi ya, kita waktu di pasal 1, Petrus pasal 1, itu kita dipanggil untuk hidup punya pengharapan, saudara-saudari. Ini radikal sekali. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau nature kita,
Ya, nature kita ini kalau dalam istilah komputer itu default, ya. Jadi kalau kita punya program apa itu selalu ada defaultnya, ya. Kita sebagai human being itu juga punya default, ya. Kita kayak dikatakan ini, kita mempunyai pengharapan yang hidup. Default kita itu apa? Kita selalu berusaha untuk berbuat baik. Ya, ini saya ngomong flashback kembali waktu sebelum kita menaruh iman kita kepada Kristus. Kita ini punya default selalu berusaha berbuat baik. Berbuat baik sedapat mungkin, sebanyak mungkin. Siapa tahu pada akhirnya kalau kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberi favor kepada kita. Ya, oh wow, Peter perbuatannya baik, ya suka nolong orang, atau suka ini, atau suka itu. Ini default kita sebagai manusia. Makanya itu penulisan surat Petrus itu dikatakan bahwa kita ini mempunyai pengharapan yang hidup di saat kehidupan yang broken dan penuh dengan penderitaan. Ini yang luar biasanya, kita itu diberi pengharapan. Jadi meskipun kita menderita saat ini, kita itu bisa menanggungnya karena kita itu mempunyai pengharapan yang hidup. Nah, pengharapan ini bukan pengharapan kayak yang kita pikirkan. Seperti kalau, oh saya mengharapkan satu hari saya pergi vacation ke Bahamas, atau pulang ke Indo, kayak David pulang ke Indo, mampir di Malaysia untuk makan durian dan sebagainya dan sebagainya. Ini bukan pengharapan yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Ini adalah pengharapan yang waktu kita kembali pulang ke rumah kita menjalani kenyataan hidup lagi yang harus kita jalani. Tetapi pengharapan ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus adalah pengharapan yang hidup. Karena berdasarkan apa? Karena kita beriman pada Kristus yang telah mati dan bangkit kembali. Minggu kemarin kita merayakan Paskah. Hal yang sangat luar biasa karena di mana Tuhan bangkit dari kematian sehingga kita punya pengharapan yang hidup itu. Kalau Tuhan tidak bangkit, saudara-saudari, iman kita nggak ada gunanya lagi. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Makanya itu waktu saya membaca kembali, saya merasa, wow, that is true gitu loh. Ini radikal sekali cara berpikirnya. Kita selalu berpikir untuk berbuat baik, tetapi Petrus mengatakan, tanpa Kristus nggak ada gunanya, saudara-saudari. Sangat bertolak belakang gitu, kayak 180 derajat. Satu di west, satu di east. Demikian juga dengan pengharapan yang hidup ini. Nah, waktu kita menaruh iman kita kepada Tuhan 100%, semua kita taruh semua kepada Tuhan. Apa yang dikatakan? Di pasal 2, kita dipilih sebagai bangsa yang kudus, umat pilihan. Waktu kita memberikan iman kita kepada, bukan memberikan, kita menaruh iman kita pada Kristus, kita diberi identity yang baru. Kita menjadi warga negara yang baru. Kita menjadi hidup yang baru. Semuanya change menjadi hal yang baru. Dari default kita berdasarkan kekuatan kita untuk menyenangkan Tuhan, untuk mendapat favor Tuhan. Tetapi Petrus mengatakan, karena Kristus yang hidup, kita mempunyai pengharapan yang hidup, saudara-saudari. Ini luar biasa, waktu saya baca lagi, wow.
Coba kita renungkan pagi hari ini. Apa benar yang dikatakan oleh Rasul Petrus? Let's sink in di dalam hati kita. Kalau kita masih saat ini kita berusaha berbuat baik, kita berusaha dengan kekuatan sendiri, we are wrong. Ya, kita mau kembali lagi bahwa semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena Dia hidup. Makanya kita punya pengharapan yang hidup, saudara-saudari. Pengharapan hidup ini bukan hanya kita masih waktu di dunia, meskipun kita masuk di dalam liang kubur kita, pengharapan hidup itu beserta dengan kita, saudara-saudari, yang tidak mati bersama tubuh kita, tetapi kita mempunyai pengharapan hidup, dan kita menjadi citizen of heaven. Kita sudah berubah semua, identiti kita, kehidupan kita. Makanya itu kadang-kadang ada orang berkata, wow, sebelum saya diselamatkan, sebelum saya percaya Tuhan, saya ini suka merokok, saya ini merokok luar biasa, kayak tren itu ya, nggak ada berhentinya. Tetapi setelah saya menerima Kristus, saya nggak tahu, begitu saya merokok kok rasanya nggak enak rokok ini ya. Why is that? Karena kita ada hidup yang baru, saudara-saudari. Karena Tuhan memberikan hidup yang baru. Nah, di pasal 2 ayat 9, di Petrus 2 ayat 9, bagi saudara-saudari yang mengikuti ya, kita dikatakan kita dipanggil menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, saudara-saudari. Untuk apa? Kita dipisahkan, kita diambil dari tempat yang gelap kepada terangnya yang mulia. Untuk apa? Dikatakan supaya kita menceritakan atau melaporkan ekselensi Tuhan kita yang membawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang mulia. Ini tugas kita, saudara-saudari, yang dikatakan oleh Petrus. Jadi sungguh pagi hari ini kita mau meresapi lagi ini yang dikatakan ya. Memang kita tendensi itu kalau kita nggak diulang-ulang, kita itu lupa, saudara-saudari. Ya kayak tadi saya kasih ilustrasi. Saya jarang sekali mau tahu anak saya tanggal berapa. Kadang-kadang pun telepon aja kita lupa telepon kita sendiri itu apa. Karena kita nggak mengulangnya. Makanya itu firman Tuhan juga yang dikatakan oleh Pak Sutoyo itu, nggak ada yang baru, saudara-saudari. Yang baru adalah Roh Kudus itu yang menerangi kita pada saat kita ketiga kali kita ulangi. Itu yang bersinar dalam kehidupan kita. Yang memberitahukan kita menjadi rema. Ya, pagi hari ini saya nggak membawakan terlalu banyak ayat-ayat, tapi saya cuma mau mengulangin semua yang kita dapatkan selama beberapa bulan ini. Jadi kita mau kembali, kita mau melihat gimana penulisan surat Petrus ini yang sangat radikal sekali. Jadi kehidupan kita pun kita harus mempunyai pemikiran yang radikal, saudara-saudari. Kita nggak bisa cuman kalau hari Minggu aja atau hari tertentu kita ibadah, kita ada pengharapan. Tetapi kalau hari-hari biasa kita di marketplace atau di mana, kita lupa bahwa kita ini ada pengharapan. Kita lupa bahwa kita ini mempunyai hidup yang baru, kita mempunyai identity yang baru, kita mempunyai semuanya itu baru. Ini yang dikatakan oleh Petrus, jangan dilupakan. Karena secara objektif kita ini sudah menjadi warga negara heaven, saudari. Ya. Terus kemudian kita lanjutkan di pasal 2. Ini sangat difficult sekali pasal ini. Saya bacanya juga saya merasa ini nggak ada hubungannya sama saya, Tuhan. Kita dibawa pada
mengenai budak dengan majikannya. Tetapi Petrus pada pasal 2 ini berbicara something else, saudara-saudari. Memang kadang-kadang kita saat ini kita nggak mengalami ini. Tetapi penulisan surat Petrus ini, dia mengikuti kondisi pada saat itu. Di mana perbudakan itu legal, saudara-saudari. Ya, tetapi kita kan sekarang ini posisi kita kan jarang kita melihat ada kayak begitu. Ya, kayak kita sendiri pun, makanya itu saya waktu membaca saya merasa, Tuhan, apa sih yang kamu mau bicarakan mengenai perbudakan? Apa hubungannya dengan kita? Tetapi semakin saya membaca, semakin Roh Kudus itu berbicara. Ini sebenarnya something to do with relationship. Di mana posisi kita bisa jadi sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai murid, dan lain sebagainya. Kita selalu memiliki seseorang di atas kita, yang diletakkan di atas kita. Ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Dan dikatakan oleh dia, mengikut Yesus berarti penderitaan yang tidak adil. Kita akan mengalami penderitaan yang tidak adil. Dikatakan di pasal 2 itu dikatakan sebagai budak atau servant, house servant. Kadang kita menemukan majikan yang baik. Tetapi Rasul Petrus mengatakan karena pada waktu itu banyak juga majikan yang nggak baik, yang bengis. Nah, kita sebagai tadi yang saya katakan, kita yang dipilih, kita yang mempunyai hidup baru, kita yang mempunyai citizen baru, kita yang mempunyai hal yang baru, pengharapan hidup yang baru. Bagaimana caranya kita menghadapi hal-hal kayak demikian? Ini radikal sekali, saudara-saudari. Kita nggak usah ngomong soal slave dengan majikannya ya. Kita ngomong sekarang ini kalau kita bekerja lah, kita bekerja di marketplace. Coba, bagi Anda yang bekerja di marketplace, Anda mempunyai banyak coworker, mempunyai bos. Kadang-kadang kan kayak di tempat saya, bos saya membuat setup WhatsApp. Nah, jadi mereka bisa komunikasi satu dengan yang lain. Tetapi kita banyak yang shameless. Kita ini nggak tahu diri, kita nggak punya malu, kita buat lagi WhatsApp tanpa ada bos di dalamnya. Nah, kalau bos ngomong, look at that, my design is really nice, is good ya. Semua kita yang di grup yang ada bos itu kita ngetik juga, oh yeah, it's really good, number one, good, very good boss. Tapi kemudian kita ke WhatsApp yang lainnya yang nggak ada bos. Idiot. Kita ngomongin, apa itu desain kayak gitu modelnya nggak keru-keruan. Nah, waktu saya baca ini saya benar-benar tertemplak, saudara-saudari. Saya juga merasa kalau bos saya nice, saya melakukan hal yang nice. Tetapi ini yang dikatakan oleh Petrus radikal. Biarpun bos itu nggak baik atau bengis, whatever, kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan, memberikan yang terbaik. Karena kita mempunyai identity baru, kita adalah citizen of heaven. Ini yang membedakan kita, saudara-saudari. Ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Bukan karena kita itu majikan kita karena baik atau bos kita itu baik, kita berbuat baik. Meskipun mereka nggak baik, kita juga harus bertanggung jawab
memberikan tanggung jawab yang terbaik di dalam pekerjaan kita. Demikian juga student dengan teacher, kan juga begitu. Ada grup WhatsApp, ntar ada yang shameless, yang nggak tahu diri juga, keluar bikin lagi. Nah, pernah satu kali kita di grup yang nggak ada bos. Kita ngomong-ngomong, ternyata ada satu teman kita, some reason dia posted di WhatsApp yang ada bos. Wah, bingung juga kita habis ngomongin bos. Jadi semua pada ayo kita penuhin supaya semua naik kan, WhatsApp kan gitu. Kalau ada yang posted baru kan semua naik. Nah, kita juga demikian saudara-saudari. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus, kita itu perlu change our mind, kita perlu cara berpikir kita itu dirubah saudara-saudari. Kita perlu dirubah. Kita nggak seperti yang dulunya, tetapi radical change, yaitu supaya kita menunjukkan bahwa ini identity baru saya. Ini kehidupan baru saya. Ya. Nah, kemudian apa dikatakan? Nah, kalau Peter, kalau bos saya ini orangnya ini nggak adil, Peter. Saya sudah berusaha keras menjalankan apa yang dikatakan. Masih saya dimaki-maki, masih saya diinikan. Nah, gimana kayak begini? Saya juga mengalami kayak begitu. Seringkali sudah berusaha terbaik, sudah melakukan terbaik, bos sendiri yang lupa, dia menyalahkan kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus, bagaimana kita menghadapi yang demikian. Nah, balik lagi, kita nggak bisa melakukannya. Karena apa? Nature kita ini, yang di-counter oleh Petrus ini, yang di surat Petrus ini, bahwa nature kita ini selalu nggak bisa melakukan ini, saudara-saudari. Selalu kita kalau ada orang yang menyalahi kita, kita mau membalasnya supaya kita lega. Kayak tadi itu grup WhatsApp, nggak usah jauh-jauh. Grup WhatsApp, wah bos ini hari ini pakainya kok jelek banget itu. Colornya hijau, ini pasti istrinya yang milihin bajunya. Nah, kita selalu gitu. Gosip lagi, kita gosip lagi. Nanti salah-salah kita waktu nge-text keliru masuk ke WhatsApp-nya yang ada bosnya. Wah, ini cilaka ini. Ya. Makanya itu ini yang diharapkan oleh Rasul Petrus nggak terjadi pada kita. Karena kalau kita melakukan hal yang demikian, sewaktu saya baca juga saya keringat dingin juga saya. Saya merasa ini berbicara pada saya juga karena memang saya juga ada agak nggak suka juga gitu kayaknya. Bos saya udah melakukan yang terbaik, saya masih disalahin gitu. Jadi saya ikut di grupnya yang nggak ada bos gitu. Tetapi waktu saya membaca, saya diingatkan lagi, kamu ini mempunyai identity baru, kamu ini mempunyai citizen baru. Why you still do that? Terus saya counter lagi juga dengan pemikiran nature saya. Wah, ini kan nggak adil. Nah, waktu saya berkata nggak adil, Tuhan menjawabnya lagi di ayat selanjutnya. Saya share dulu screen saya ya. Ini jawabannya saudara-saudari. Pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan yang telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi bukan kita saja yang mengalami itu,
saudari. Tuhan kita sudah menjalani. Di ayat itu dikatakan menjadi teladan. Bahasa aslinya itu apa? Bahasa asli dari bahasa Greek itu dikatakan teladan itu kayak template. Tuhan itu sebagai template waktu kita tracing ya. Pernah kan waktu kita kecil karena kita nggak bisa menggambar, karena kalau menggambar kayak cakar ayam atau nggak keru-keruan, makanya gurunya kasih satu paper yang putih yang tembus pandang supaya gampang gitu loh. Jadi kemudian terus gambarnya ditaruh di bawah, kemudian kita tracing it, ngikutin itu, jadi kelihatan bagus. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dia sudah menderita bagi kita. Kita cuma disuruh mengikuti teladan ini, saudari. Ya. Jadi sebenarnya sangat gampang sekali, tetapi karena kita mempunyai nature yang selalu against it gitu loh. Jadi kita selalu nggak bisa menerima kayak begini itu. Makanya itu waktu Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya di di Matius, Lukas, dan Markus, dikatakan apa? Dikatakan pikula salib. Nah, ini saudara-saudari. Kita menderita hal yang tidak just, yang tidak adil, tetapi Tuhan itu mau kita untuk memikul salib ini, saudara-saudari. Nah, memikul salib ini juga nggak gampang, saudara-saudari. Bukan karena kita bisa, karena kita dapat mengikutinya. Tetapi memikul salib ini dapat kita lakukan karena kita menaruh iman kepada Kristus, di mana rohnya yang diberikan pada kita, yang memberi kekuatan untuk menjalani ini, saudara-saudari. Jadi meskipun kalau kita mau mencontoh Tuhan Yesus, nggak bisa, saudara-saudari. It's very hard, saudara-saudari. Bukan very hard, nggak bisa. Karena nature kita selalu mau melawan. Nature kita, daging kita selalu mau mengatakan bahwa ini nggak just. I need to stand up. Ya. Tetapi Tuhan mau kita melewati ini. Kita mau memikul salib itu. Jadi kalau kita diperlakukan unjust, kita mau kembali kepada Dia. Kalau kita terutama kita unjust karena Kristus, karena Yesus, ini yang paling mulia dikatakan. Kita akan mendapatkan kasih karunia. Seringkali kita ini berpikir bahwa kita sebagai Kristen itu selalu harus makmur, harus enak, nggak ada permasalahan. Nah, ini nature kita, saudara-saudari. Makanya itu Tuhan pagi hari ini mau berbicara lagi pada kita. Kita harus mempunyai pemikiran yang radikal. Kadang penderitaan itu, di mana ada penderitaan itu, kasih karunia Tuhan itu ada, saudara-saudari. Dikatakan oleh Rasul Paulus juga, blessing itu apa, saudara-saudari? Bukan blessing itu karena kita selalu mempunyai konotasi bahwa blessing itu selalu berhubungan dengan materi, something selalu yang baik-baik. Tetapi dikatakan oleh Petrus, blessing itu adalah hadirat Tuhan. Itu dikatakan blessing, saudara-saudari. Justru karena kita mengalami hal yang unjust, hal-hal yang nggak enak, atau penderitaan, disinilah kekuatan, power of God,
hadirat Tuhan ada hadir tengah-tengah kita. Ini yang dikatakan blessing. Makanya ini cara penulisan Rasul Petrus itu dikatakan radikal. Karena dia mau merubah cara berpandang kita. Yang dulunya merasa kalau blessing itu selalu something good, something ini. Tetapi blessing itu adalah hadirat Tuhan. Terutama kalau kita dianiayai karena iman kita pada Kristus. Saudara-saudari, kita selalu melihat ilustrasi di dalam Alkitab ya. Tuhan itu waktu dia bangkit, dia kembali ke surga. Dia selalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi saudara-saudari ingat nggak, waktu Stephen di Kisah Para Rasul, dia mempertahankan imannya. Apa yang dilihat? Tuhan Yesus berdiri. He stand up for him. Ya, jadi bukan hanya blessing itu hal-hal materi, hal-hal yang baik, tetapi blessing itu hadirat Tuhan. Terutama kalau kita stand up for our faith, kita di-persecute, unjust. Meskipun kita berbuat baik, kita masih di-persecute. Tuhan akan stand up. Seperti Stephen waktu itu. Dia bisa melihat Tuhan Yesus berdiri. Kalau kita melihat semua ilustrasi, Tuhan Yesus selalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. That is the authority. Tetapi waktu Stephen dianiaya karena imannya, karena kepercayaannya pada Kristus, Tuhan bangkit berdiri, saudara-saudari. Ini yang dikatakan radikal, saudara-saudari. Cara berpikir kita dirubah 180 derajat, saudara-saudari. Kita juga jangan lupa dikatakan Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Tadi saya sudah jelaskan teladan itu apa maksudnya, yaitu tracing, tetapi ini juga memerlukan power, saudara-saudari. Kita nggak bisa melakukan karena nature kita, default kita sebagai human selalu against God. That's why itu tadi permulaan kita katakan, kita harus menaruh iman kita kepada Kristus. Kalau kita tidak beriman pada Kristus, kita setengah-setengah, power of God itu tidak bisa bekerja di dalam kita, saudara-saudari. I'm sorry to say. Jadi kalau kita mau mengikuti teladannya pun nggak bisa, saudara-saudari. Yang bisa hanya iman kita kepada Dia. Power of His resurrection, saudara-saudari, yang dapat kita memikul salib itu. Jadi bukan kayak waktu sebelum Paskah kita melihat banyak tradisi yang memikul salib, melakukan penyesahan diri dan lain sebagainya. Bukan ini yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah power of God, power of the resurrection. Sehingga kita bisa menjalani ini, saudara-saudari. Jadi kita harus kembali lagi. Kita ini nggak ada lagi jalan, nggak bisa lagi. Chinese mengatakan codo ulu. Codo ulu itu maksudnya nggak ada jalan lagi, saudara-saudari. No way out. Ini yang mau Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Kalau kita masih mencari jalan ini, mencari itu, power of God nggak ada di dalam kehidupan kita. Justru kita mau datang pada Tuhan, mengatakan, Tuhan, aku sudah nggak ada jalan. That's it. Take over everything. Dari situ power of God dapat memberikan kekuatan pada kita untuk memikul salib itu.
Saya sangat ingat sekali Chinese ini, Codo Ulu. Itu selalu dikatakan oleh orang tua saya bahwa kalau kamu sudah nggak ada jalan, Kristus, power of God have a way in you. Ini yang message dari surat Petrus ini. Ini yang dikatakan. Karena pada pasal 2 ayat yang terakhir dikatakan Tuhan adalah gembala kita, saudara-saudari. Apa yang dimaksudkan gembala? Gembala itu adalah yang memimpin kita. Kita ini adalah domba yang bodoh. Nggak tahu jalan itu apa. Nggak tahu. Kalau coba nggak ada gembala, kita ngawur semua. Bisa jadi kita jurang, kita juga loncatin. Justru karena gembala, dikatakan pada Mazmur 23, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Tongkat itu apa, saudara-saudari? Tongkat itu kalau Anda melihat seorang gembala itu memiliki tongkat yang ujungnya itu membulat, itu supaya itu kalau kita ini dablek, kita nggak listen, yaitu ditarik sama Tuhan supaya kita nggak terjatuh dalam jurang, saudara-saudari. Of course, kalau kita digantol itu sakit juga, saudara-saudari. Tongkat dan gada itu untuk memukul kita, saudara-saudari. Bukan untuk memukul siapa, tapi memukul kita. Kita sebagai anaknya, kita kadang-kadang berpikir secara nature. Melalui tongkat dan gadanya kita diingatkan apa yang telah Tuhan kerjakan. Dan kalau kita diperlakukan unjust, saudara-saudari, dikatakan apa oleh Tuhan Yesus? Dia menyerahkan kepada Bapa yang mengadili dengan adil. Ini yang dikatakan, kita dikasih ilustrasi kembali kepada Tuhan kita. Kita tidak mempunyai hak untuk melawan atau untuk balas atau gimana kayak tadi di WhatsApp kita balas bos ini bodoh atau dan sebagainya. No. Tetapi kita mau mengembalikan, kita mau merubah cara berpikir kita, konotasi kita, nature kita. Kita mau menyerahkan kembali pada Tuhan. Tuhan, codo ulu, saya nggak ada jalan, Tuhan. The only way is you. Let you take over my life. Ini yang dikatakan oleh surat Petrus, saudara-saudari. Mari kita pagi hari ini kita mau meresapi ini yang dikatakan oleh Petrus ini, mulai dari pasal 1 ayat pasal 1 sampai pasal 2 ini, saudara-saudari. Semua adalah fokus kita adalah pada Tuhan kita. Iman kita taruh pada Tuhan kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan di dunia yang penuh penderitaan ini, saudara-saudari. Di dunia yang penuh ke brokenness. Kita kembali lagi pada Tuhan, kita merendahkan diri pada Tuhan, kita mengatakan, I have no way, God. Take over my life. Baru power of God ada. Blessing itu turun, saudara-saudari. Kalau Anda mencari blessing secara materi, is good, but yang dikatakan oleh Rasul Petrus adalah blessing itu adalah presence of God, hadirat Tuhan, di mana Anda menderita, di mana Anda sakit, di mana Anda mengalami hal yang tidak enak bagi nature kita. Disitulah presence of God, disitulah power of God. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengarkan suara-Mu lagi Tuhan. Kami mau merubah cara berpandang kita, berpikir kita Tuhan. Kami pada pagi hari ini Tuhan
tidak mempunyai jalan Tuhan. Kami tidak mempunyai apapun Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, ketika kami kembali pada Engkau, Engkau mempunyai jalan. Mari Tuhan kami undang pada Engkau Tuhan, biarlah Engkau seal firman-Mu Tuhan. Biarlah kami juga bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menempatkan kami semua di dalam tubuh-Mu, di dalam gereja-Mu, agar kami dapat terbangun bersama-sama Tuhan. Agar kami dapat hidup radikal untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan penyembahan kita melalui persembahan dan pemberian kita. Saya persilakan Brother Solihin. Thank you, Pak Peter, atas pembagian firman. Mari saudara-saudara seiman kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami kembali bahwa Kristus Tuhan adalah teladan kami, Kristus adalah sumber, Kristus adalah jalan dalam kehidupan kami. Dalam segala tantangan dalam kehidupan kami, dalam kami baik suka, duka kami Tuhan, biarlah kami senantiasa Tuhan memandang kepada Kristus yang ada di sebelah kanan Bapa, yang senantiasa menyertai kami, dan kami boleh memfokuskan iman kami Tuhan kepada Kristus saja dalam segala apapun yang kami lakukan. Tuhan, biarlah apa yang sudah ditaburkan Tuhan, boleh itu menetap dalam hati kami, mengingatkan kami kembali, dan Tuhan pimpin kehidupan kami senantiasa. Berkati juga Ko Peter yang sudah menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati, Engkau pimpin, Kau urapi dia lebih lagi, dia Tuhan bersama keluarganya. Pimpinan tangan Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau Tuhan bersyukur atas pada pagi hari ini kesempatan di mana kami Tuhan boleh membawa persembahan kami. Kami mau Tuhan membawa perpuluhan persembahan kami ke dalam rumah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami mau bawa ini dengan hati penuh sukacita untuk memperlebar kerajaan Tuhan di bumi ini. Boleh menjangkau banyak jiwa, boleh resources ini dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami memberi dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Brother Solihin. Selanjutnya ada sedikit pengumuman, saya persilakan Yen. Halo semuanya, aku ada beberapa pengumuman untuk pagi hari ini. Yang pertama itu mengenai mulainya ibadah. Memang kita mulai jam 10, tapi for your information, kita selalu ada slideshow mulai dari jam 9.45 pagi. Isinya ada pengumuman-pengumuman, ada upcoming events, ada pokok-pokok doa untuk didoakan setiap minggu, dan ada foto-foto kita juga. So if you can, please join earlier, a little bit earlier, like 10 minutes before, like 9:50. Jadi semua informasinya bisa dilihat dan didengar. Kemudian jadwal kegiatan-kegiatan kita setiap minggu masih sama. Kita ada midweek service setiap hari Rabu jam 8 malam. Sunday School hari ini juga ada jam 12 siang. Dan terakhir hari Selasa jam 8 malam ada Bible Study bersama Pastor dan Om Peter. Kemudian untuk Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Stefanus Suyono dari Pria Sejati. Kemudian kita masih ada 3 iCare untuk bulan ini, yaitu iCare Long Island minggu depan April 17, kemudian iCare Overcomer minggu depannya, dan terakhir iCare Target tanggal April 26. Terakhir, pengumuman mengenai birthday, happy birthday untuk Brandon Sariwati, dan happy anniversary untuk Antonius Martin dan Dewi Santi, atau Cimeme Martin. Happy birthday and happy anniversary. Thank you semuanya, aku balikin ke Sanctuary. Thank you, Yen. Mari kita mau bergabung kembali dengan Sanctuary. Saya silakan Sanctuary.
Praise God that we are blessed today by the Word of God, and Brother Peter has reminded us again through the book of 1 Peter that our life in this world has a different purpose and different direction than the rest of those people who do not know Christ. And we are grateful that through the suffering, God is still working, God is still faithful into our lives. As we close this service and we prepare ourselves to receive the blessings of God, I just want to remind you that all the challenges that we have is nothing compared to the glory that we will receive when Christ comes again. As I said last week, no pain, no glory. There's no death, there's no resurrection. We want to make sure that our faith keeps strong and we always be hopeful to the living Christ, to the resurrection of our Lord Jesus Christ, and trust for His power to be with us and to carry us through whatever we face in our life. May I invite people here in this room to stand up and just prepare yourself for the blessings. We lift up our hands. We are thankful, Lord, for the blessing of salvation. We are thankful for the blessing of faith. We are thankful for the grace and mercy of our Lord Jesus. This morning we experience your presence. We experience your word. And we experience the resurrection of our faith. We know that you are here with us. You never leave us. You never forsake us. As we leave this place, we ask that your blessings will be poured out into our lives. People of God, receive these blessings. The blessings of hope, faith, and love. The blessings of joy, strength, and courage. Receive the blessings of the Father and the Son and the Holy Spirit to be with you today and forever. Leave this place as a new person with a new heart and a new mind, so you know your hope will not be in vain. In Jesus' name we pray. Amen. My Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. God bless you. Greater people, greater destiny. Amen. Happy Sunday. Happy birthday anniversary for those who celebrated. God bless you all. Amen.